Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Awalnya adalah kearifan, awalnya adalah wisdom. Kearifan tersimpan dalam puisi. Ini serial kuliah singkat, kultum. Kuliah 7 menit, kita menggali kearifan dari kutipan puisi. Kali ini kita gali seorang penyair, seorang sufi bernama Khawajah Abdullah Ansari. Ia hidup di Afghanistan, di Herat, yang sekarang dikenal sebagai Afghanistan. Ia hidup 1000 tahun lalu, di tahun 1006 hingga 1088, 1000 tahun lalu. Kita kutip puisinya dari buku 100 Paths of Abdullah Ansari. Ini kutipannya: bukan dari kemampuanmu berjalan di atas air, bukan dari kemampuanmu melayang di udara. Yang membuatmu kuat adalah kemampuanmu memiliki hati yang penuh kebajikan. Itu kutipannya, bahwa yang membuat kita kuat, yang membuat kita hebat, bukan karena kita bisa berjalan di atas air atau melayang di udara seperti Superman, tapi kemampuan kita memiliki hati yang bajik. Apalagi yang bisa kita gali dari kutipan ini? Kita mulai dari hidup sang penyair. Karena puisi, karena kutipan, karena renungan, acap kali itu hanyalah endapan dari perjalanan seorang penyair. Dengan menggali riwayat hidupnya, kita menemukan insight yang bisa kita gunakan untuk menafsir renungannya. Abdullah Ansari, di zamannya ia tak hanya dikenal sebagai seorang sufi, tapi sufi yang agung. Sufi dari segala sufi. Begitu tinggi ia dihormati pada masanya. Bahkan tempat pemakamannya dijadikan tempat ziarah para sufi hingga kini. Para sufi yang senang berziarah bahkan merasa belum lengkap mereka berziarah sebelum datang kepada sufi yang agung di Afghanistan sana. Itulah pemakaman dari Abdullah Ansari, tempat ia beristirahat selamanya. Apa yang membuat ia begitu diagungkan? Pertama-tama adalah pengetahuannya yang mendalam sekali soal agama. Ia menuliskan tafsir sufistik atas Al-Quran. Ini buku terdiri dari 10 jilid, 10 volume. 10 volume memahami Quran secara sufistik yang ia lahirkan dari renungannya. Dan buku ini di zamannya menjadi referensi orang memahami Quran secara batinnya. Tapi lebih dari pengetahuannya, yang membuat orang begitu mengagungkannya adalah kepeduliannya kepada mereka yang tersingkir, kepada kaum mustadafin, kepada mereka yang tersisih, yang tidak dicintai, yang dizalimi, yang miskin, yang tidak dihiraukan. Ansari, Abdullah Ansari memberikan hati yang ekstra kepada mereka. Jika ia sanggup, ia berikan itu rumah bagi raganya, ia berikan itu nafkah, ia bimbing secara spiritual. Halayak mengetahui begitu dalam
peduli Ansari kepada mereka yang tersisihkan. Ia katakan kepada murid-muridnya, kepada banyak orang, bahwa yang membuat kita ini kuat adalah kebajikan kita, adalah rasa baik kita, terutama yang ditujukan kepada mereka yang paling menderita. Itu yang ia tinggalkan, tak hanya dalam puisinya, tapi dalam teladan hidupnya. Nah, kita melihat kisah hidup Abdullah Ansari ini kini dikerjakan oleh figur lain yang juga besar sekali, yang kita tahu bernama Bunda Teresa. Mother Teresa, ini wanita yang ketika usia 12 tahun, ia sudah mengatakan, hatiku terpanggil untuk melayani the poorest of the poor. Jadi tidak hanya melayani orang yang miskin, tapi orang yang paling miskin dari orang miskin itu. Dan ia pun kemudian menjadi biarawati, menyerahkan hidupnya melayani orang miskin. Yang istimewa dari Bunda Teresa, ia tidak melayani orang miskin dari tempatnya yang nyaman di gereja atau di satu tempat, tapi menurutnya, aku harus melayani orang miskin dengan cara hidup bersama mereka. Jadi Bunda Teresa pun hidup dalam satu rumah bersama orang-orang miskin itu. Dan itu bukan hanya orang miskin, tapi the poorest of the poor, yaitu mereka yang disisihkan, yang tidak diinginkan, yang dijauhi, antara lain mereka penderita lepra. Orang takut, bahkan jika ini anak mereka, adik mereka, ia pun dibuang. Karena orang takut terkena lepra. Penderita AIDS, orang takut kena AIDS. Oleh Bunda Teresa mereka ditampung. Dan Bunda Teresa memang mendalami juga ilmu-ilmu keperawatan, bagaimana tetap membuat dirinya sehat, walaupun melayani mereka-mereka yang terpapar. Ia layani itu. Awalnya di India sana, semua tahu, ia mulai kerja ini dengan tertatih-tatih. Tak ada dana, tak ada organisasi besar yang mendukung itu, karena ia belum dikenal. Tapi ia kerjakan saja itu. Karena hatinya penuh di sana, ia layani itu mereka yang lepra, ia layani mereka yang terbuang. Dan istimewa lagi, bagi yang muslim, penderita yang muslim yang akan wafat, ia cari orang membacakan kitab suci Al-Quran agar wafatnya orang ini diiringi oleh apa yang ia yakin dalam agamanya. Jika orang Hindu yang wafat, walaupun ia orang Katolik, ia coba carikan air dari sungai Gangga sesuai dengan keyakinan orang Hindu, agar orang ini wafat minimal sebelum ia mati, ia rasakan cinta diiringi oleh aneka ritual yang ia yakini. Kisah keikhlasan Bunda Teresa dengan seketika menggaung, karena dari hati sampai ke hati. Di tahun 50-an ia mulai usaha ini dengan tertatih-tatih, tapi di tahun 1995 usaha ia ini menyebar di 132 negara. Jadi kita bayangkan, dari satu tempat kumuh yang ia mulai, yang ia tidak tahu dana dari mana, yang ia tidak tahu siapa yang mendukungnya, ia kerjakan saja karena hatinya memanggil. Dan ada 4.500 biarawati lainnya menyatakan kepada Bunda Teresa, Bunda, kami bersamamu, kami menemanimu, bersama-sama marilah kita layani bukan hanya orang miskin, tapi the poorest of the poor, orang yang paling miskin di antara orang miskin itu. Itu dikerjakan oleh Bunda Teresa dan kita menyaksikan dalam hidupnya itu. Tidaklah heran ketika tahun 97 Bunda Teresa wafat, tahun 2016 Gereja Vatikan mengangkat Bunda Teresa dalam status seorang santa, seorang suci, karena begitu agung yang ia kerjakan. Karena apa? Karena yang ia kerjakan itu tadi yang seperti dikatakan oleh Abdullah Ansari,
Bunda Teresa hebat bukan karena Bunda Teresa mampu berjalan di atas air, bukan karena Bunda Teresa mampu terbang di udara, tapi hatinya penuh kebajikan. Sama seperti Abdullah Ansari, ia berikan rumah bagi raga, juga rumah bagi jiwa untuk orang-orang yang tidak diindahkan. Itu menyentuh banyak orang, itu menyentuh kemanusiaan yang paling tinggi. Ya. Ketika orang-orang lepra dijauhi, orang-orang yang terkena AIDS dijauhi, tetap ada satu hati yang memberikan tempat bagi mereka, yang bahkan menghormati keyakinan dan agama dari mereka yang menderita itu. Itu mustahil dikerjakan tanpa ledakan hati yang penuh kebajikan. Dan kita pun menyetujui Abdullah Ansari dalam puisinya. Ternyata memang orang-orang yang hebat ini bukanlah karena ia mampu berjalan di atas air, bukan karena ia terbang seperti Superman di udara, tapi hatinya penuh kebajikan. Mendengar puisi ini, kita pun dimanapun kita berada, kapanpun kita mampu, kerjakanlah kebajikan itu sekecil mungkin, karena dari kebajikan itulah kita menjadi semakin kuat. Sampai jumpa.